Halo, nama saya Baduan. Saya senang sekali bisa berbagi dengan kalian tentang produk presentasi Purtir Placenta edisi yang ke-6. Izinkan saya memulai dengan memperkenalkan perusahaan kami, Riway International. Riway International berasal dari Singapura dan berdiri di tahun 2008. Mendapatkan beberapa penghargaan dari produk Purtir Placenta. Adapun penghargaan yang diterima Riway International adalah Super Quality dari Asia Success Award dan Most Popular Regional Brand dari Singapore Prestige Brand Award. Presiden and CEO Riway International adalah Mr. Lim Bung Hong. Inilah Core Management Tim Riway International. Mr. Lim Bung Hong masuk 100 orang yang mengharumkan nama baik citra orang China di panggung dunia, menduduki peringkat nomor 12. Riway International memiliki 42 kantor di 12 negara dan terus bertambah tiap tahunnya. Produk kami juga dijual hampir ke 85 negara lainnya. Riway International sudah diterima oleh pemerintah Jepang di tahun 2017. Jepang adalah negara maju yang negaranya sangat mencintai produk mereka sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menerima produk luar. Kan tetapi harus melalui proses panjang yang artinya hanya bisa menerima produk yang berkualitas dan standar mutu yang tinggi. Riway International sudah diterima oleh pemerintah Indonesia di tahun 2011 dan memiliki 5 kantor cabang di 5 kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, dan Pekanbaru. Ini adalah diagram penjualan Riway International di seluruh dunia dari mulai tahun 2008 sampai 2018. Dari diagram penjualan tersebut dihasilkan dari satu produk saja. Riway International memiliki penjualan yang meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan lebih dari 100%. Dari diagram tersebut kita bisa simpulkan bahwa produk dan kualitasnya bisa diterima di pasar internasional. Izinkan saya untuk menceritakan kabar buruk mengenai 10 penyebab kematian di seluruh dunia berdasarkan data dari WHO tahun 2018. Top 10 disease cause of death. Yang pertama adalah penyakit jantung, stroke, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara. Kanker paru-paru, penyakit paru-paru kronis, infeksi pernafasan, kanker usus besar, diabetes, penyakit ginjal, dan terakhir kanker payudara. Dari data WHO tersebut, terdapat 58% orang meninggal akibat dari penyakit tersebut. Dalam dunia kedokteran sendiri, 10 penyakit tersebut belum banyak ditemukan solusinya. Artinya, krisis di dalam ilmu kedokteran. Kenapa 10 penyakit mematikan tersebut bisa terjadi pada kita? Yang pertama, pola makan yang tidak baik. Yang kedua, stres. Yang ketiga, polusi udara. Dan yang terakhir, bertambahnya umur. Dari semua penyakit yang mematikan ini, kita ambil salah satu contoh, diabetes. Indonesia menduduki peringkat ke-6 penderita diabetes terbanyak di dunia. Berjumlah sekitar 10,3 juta orang. Data dari International Diabetes Federation. Berikut peringkat 5 besar lainnya. Yang pertama adalah China sebesar
112,4 juta orang. Yang kedua adalah India sebesar 72,9 juta orang. Yang ketiga Amerika Serikat 30,2 juta orang. Yang keempat adalah Brazil 12,5 juta orang. Yang terakhir Meksiko 12 juta orang. Apakah kita pernah tahu kalau penyakit diabetes sudah ada pengobatan di dunia kedokteran? Seingat yang saya tahu belum ada. Terbukti penyakit diabetes bertambah terus setiap tahunnya, hampir 10% di seluruh dunia. Data tahun 2018 terdapat 425 juta orang dewasa di seluruh dunia yang menderita penyakit diabetes. Jadi, buat mereka yang terkena penyakit diabetes, harus menjaga pola makan dan terus mengkonsumsi obat untuk membantu menekan gula darah sampai pasien tersebut meninggal dunia. 10 common chronic condition for adult 60+. Ini adalah 10 kondisi kronis umum untuk orang dewasa di atas umur 60 tahun. Yang pertama, hipertensi 58%, kolesterol tinggi 47%, radang sendi 31%, penyakit jantung koroner 29%, diabetes 27%, penyakit ginjal kronis 18%, gagal jantung 14%, depresi 14%, Alzheimer 11%, dan yang terakhir penyakit paru obstruktif kronis 11%. Apakah ada beberapa masalah kronis di atas adalah yang sedang menimpa kita? Oh, itu adalah berita yang tidak baik. Berdasarkan survei, setiap orang yang sudah di atas 60 tahun paling tidak memiliki satu kondisi kronis tersebut dengan peluang persentase 80%. Medical Science Breakthrough Discovery of Stem Cell. Terobosan ilmu kedokteran dengan penemuan sel induk. Stem cell atau sel induk adalah dasar dari sel dan menjadi sumber dari sel-sel baru. Stem cell dapat membelah dan memperbanyak diri sendiri atau menjadi jenis sel yang lain. Dasar dari semua kehidupan makhluk hidup atau organ tubuh. Kemungkinan yang tidak terbatas dari keterbatasan pengobatan. Kemampuan ajaib yang tak terbayangkan. Pertemuan sel sperma dan sel telur menjadi sel induk yang membelah dan berkembang atau memperbanyak, kemudian membentuk blastosis dan menjadi lebih dari 300 macam sel untuk membentuk organ-organ tubuh seperti sel induk hati, sel induk jantung, sel induk paru-paru, sel induk syaraf, sel induk usus, sel induk otak, dan lain-lain. Proses itu berlangsung kurang lebih 9 bulan sampai menjadi seorang bayi. Stem cell possibility. Stem cell atau sel induk bisa menjadi lebih dari 300 sel yang berbeda di dalam organ tubuh kita. Luar biasa sekali. Sel kecil yang ada dalam tubuh itu bisa melakukan hal tersebut. Ini merupakan terobosan ilmu kedokteran dalam mengungkap semua informasi tersebut. Stem cell therapy possibility. Apa yang bisa dilakukan stem cell atau sel induk tersebut dalam proses perbaikan organ tubuh kita? Kemungkinan kesembuhan dengan terapi stem cell atau sel induk adalah memperbaiki kerusakan otak, stroke, Parkinson, Alzheimer, membalikan kebotakan atau rambut rontok,
membalikan kebutaan atau masalah mata, membalikan ketulian atau kehilangan pendengaran, menghilangkan keriput dan tanda-tanda penuaan, membantu menyembuhkan bermacam-macam jenis kanker, mencegah penyakit mulut, menyembuhkan luka atau cedera lebih cepat, memperbaiki dan mencegah kerusakan jantung atau menyembuhkan penyakit jantung, membalikkan gangguan otot, membantu menyembuhkan nyeri dan radang sendi, membantu menyembuhkan diabetes, memperbaiki cedera saraf, tulang belakang, membalikkan penyakit radang usus kronis, dan masih banyak lagi. Stem cell terapi. Terapi stem cell adalah satu-satunya proses di dunia yang telah terbukti aman dan efektif dalam memperlambat proses penuaan dan membantu Anda memulihkan kesehatan, vitalitas, dan kekuatan fisik Anda secara gratis. Manfaat dari terapi stem cell adalah: pertama, perlindungan. Perlindungan sel-sel yang sehat dari pengerusakan oleh radikal bebas yang berbahaya. Kedua, memperbaiki. Memperbaiki sel-sel yang rusak yang disebabkan oleh radikal bebas dan bahaya lingkungan lainnya. Yang ketiga adalah pembaharuan. Pembaharuan sel-sel yang mati dengan sel muda yang baru dan segar. Dasar pemahaman stem cell dalam tubuh kita adalah bahwa tubuh kita sanggup menyembuhkan sendiri, baik itu menjaga, memperbaiki, dan mengganti sel-sel yang rusak dan mati. Kabar buruknya, stem cell atau sel induk tersebut melambat meregenerasi seiring bertambahnya umur kita. Stem cell SWH. Selama proses bertambahnya umur kita, stem cell kita melambat atau menurun meregenerasi sel. Melambatnya regenerasi sel tersebut membuat stem cell bekerja tidak maksimal untuk menggantikan sel-sel yang rusak yang mengakibatkan penyakit dan cedera yang kita alami sulit membaik karena bertambahnya umur dan melambatnya regenerasi sel tersebut. Dari diagram bisa dilihat saat kita baru lahir memiliki persentase regenerasi sel sampai 100%. Setelah kita remaja turun menjadi 10%. Setelah kita masuk umur 30-an menjadi 4%. Menginjak umur 50-an hanya 2,5%. Memasuki umur 80 tahun, persentase regenerasi hanya 0,5%. Tidak mengherankan kalau badan kita lebih cepat sakit pada saat kita sudah menua dan lebih lambat proses penyembuhannya. Bandingkan pada saat kita masih muda, jauh lebih cepat proses penyembuhannya. Stem cell yang secara alami di tubuh kita melambat atau menurun regenerasinya seiring bertambahnya usia. Stem cell therapy in the news. Berita tentang keajaiban dan kesembuhan dari terapi stem cell di media cetak di seluruh dunia. Kita juga bisa mencari berita tersebut di media digital. Sudah banyak orang percaya dan mengambil keputusan dengan memilih terapi stem cell untuk peremajaan sel dan pengobatan dengan alasan tidak menemukan solusi pengobatan penyakit mematikan yang kita sudah bicarakan sebelumnya karena krisis ilmu kedokteran. Methods of receiving stem cell. Ini adalah metode pengobatan stem cell di dunia kedokteran sekarang. Yang pertama adalah placenta injection di klinik La Prairie di Swiss yang sangat populer. Berdiri tahun 1931, dicetuskan oleh Profesor Dr. Paul Nehans. Terapi ini sangat terbatas bagi mereka yang sangat kaya dan ternama
karena sangat mahal, berkisar hampir 200.000 US dollar. Injeksi plasenta untuk anti penuaan dan kesehatan. Yang kedua adalah stem cell transplant, transplantasi sel induk. Pada dasarnya, mengambil sel induk yang sehat dari orang lain dan ditransplantasi ke tubuh sendiri. Metode ini juga cukup mahal. Yang ketiga adalah cord blood banking, penyimpanan darah tali pusat atau ari-ari. Darah tali pusat adalah darah yang diambil dari tali pusat bayi yang baru lahir dan merupakan sel embrionik yang bersifat progenitor sel, sehingga mampu berubah menjadi sel-sel lain. Sel tersebut bisa berubah menjadi sel darah, sel syaraf, sel kulit, dan juga mampu berproduksi dan menghasilkan sel-sel lainnya. Kemampuan ini membuat banyak peneliti medis menggunakan darah tali pusat untuk menyembuhkan lebih dari 80 penyakit mematikan, seperti leukemia, kanker, stroke, penyakit jantung, dan banyak penyakit lainnya. Yang keempat adalah placenta injection in beauty salon. Injeksi plasenta di salon kecantikan. Biasanya dilakukan di salon kecantikan yang tujuannya untuk peremajaan kulit agar kelihatan lebih muda, yang biasanya dilakukan oleh wanita dan beberapa juga laki-laki. Biasanya dilakukan oleh orang yang bukan profesional di bidangnya, tidak aman dan beresiko. Yang kelima adalah adult stem cell banking, penyimpanan sel induk dewasa. Biasanya dilakukan dengan cara mengambil sel induk dengan jarum suntik dari tulang sumsum belakang. Yang terakhir adalah healthy lifestyle, pola hidup sehat. Pada dasarnya, olahraga rutin dan menjaga pola makan yang benar juga bisa membantu, tapi apakah kita mampu melakukannya dengan kesibukan kita? Apakah ada cara yang nyaman, efektif, dan terjangkau untuk melakukan terapi sel induk atau stem cell? Kami berikan solusi terbaik buat pengobatan dan kesehatan terapi stem cell dengan cara yang paling mudah dan efektif, tanpa jarum suntik dan pisau bedah, untuk solusi pengobatan dan kesehatan kita. Purtil Plasenta edisi yang ke-6 sudah melalui penelitian 25 tahun dan uji coba selama 15 tahun di lab Selandia Baru. Sebuah karya yang unik melampaui perjalanan waktu. Jawaban untuk menentang usia dan merangkul kembali masa muda kita. Izinkan saya menayangkan video produk Purtil Plasenta edisi ke-6. Dear Placenta, increased to 100:1 concentration in the 6th edition, an increase in concentration, giving you an extraordinary healthy life. At the forefront of cutting-edge technology, backed by extensive research and development, marine collagen peptides, 10 times better absorption, through repeated trials in pursuit of the precise golden proportion, a unique masterpiece, the perfect union. Apple polyphenol, extracting the essence from 100 apples, anytime, anywhere, a nutritional powerhouse. Exceeding medical science's mission, experience the most premium care. Fucoidan, inhibiting damaged cell growth, regenerating the body's vitality. An innovative breakthrough in evolution, a revolution in health supplements. Nucleoclavum, unlocking the secrets of the body, rigorously maintaining, guaranteeing the most optimal condition for your health. Harnessing performance-proven ingredients,
combining advanced technology. Pertia Placenta 6th edition, elevating us to a whole new level of healthcare. One capsule, defining a new era. Your trust boosted our faith and gave us courage. Giving you the best as always, double the care, transcending the passage of time. Oral Capsule Modern Technology. Kapsul oral dengan teknologi modern yang diproduksi di Alpha Laboratorium, Selandia Baru. Pertama adalah Freeze Drying Technology. Teknologi pembekuan kering plasenta rusa untuk menjaga bioaktif selama 3-4 tahun dengan penyimpanan di suhu sampai dengan minus 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah Nitrogen Fill Technology. Teknologi pengisian nitrogen untuk mencegah oksidasi agar bebas dari bakteri. Yang ketiga adalah Enteric Coat Technology. Teknologi lapisan enterik tidak larut dalam asam lambung, dirancang untuk larut dalam usus halus untuk memaksimalkan penyerapan. Emulsification Technology. Teknologi emulsifikasi memungkinkan molekul yang lebih besar untuk diserap oleh jalur kilomikron empedu. Dan yang terakhir, Biosoftgel Technology. Teknologi Biosoftgel memastikan bahwa bahan efektif larut dengan cepat dalam usus halus kecil, meningkatkan tingkat penyerapan nutrisi bioaktif. Dari semua teknologi tersebut, Alpha Laboratorium mengklaim tingkat penyerapannya bisa hampir 100%. Unique and Integrated Formulation. Ini adalah 12 ingredient unik yang ada dalam Pertia Placenta edisi ke-6. Yang pertama adalah Dir Placenta. Dir Placenta terdapat protein IGF, yaitu Insulin-like Growth Factor, yang berfungsi merangsang pertumbuhan stem cell atau sel induk untuk meregenerasi lebih cepat agar sel-sel yang rusak atau mati dalam tubuh kita bisa diganti dengan sel muda yang baru dan segar. Dir Placenta efektif menstimulasi proses regenerasi dari penuaan, menjaga kekuatan vitalitas organ, membalikan proses penuaan, membantu menyembuhkan penderita diabetes, Alzheimer, penyakit tulang, menopause, hipotensi, kelelahan kronis, dan sebagainya. Yang kedua adalah Nucleoclavin. Terdapat di strawberry yang cuma bisa ditemukan di Jepang, yang ukurannya lebih besar daripada strawberry pada umumnya. Biasa disebut white jewel strawberry. Terdapat NFKB, yaitu Nuclear Factor Kappa Light Chain Exchanger of Active B Cell. Adalah sejenis protein kompleks yang mengontrol transkripsi DNA, mengatur respon imun terhadap infeksi, memiliki komponen apoptosis, antiinflamasi, antibiotik yang alami, dan kaya akan antioksidan. Yang ketiga adalah fucoidan, ganggang laut dari Jepang yang sudah diteliti oleh Japan Cancer Association dari tahun 1996 yang bisa membasmi kanker dalam waktu 1x24 jam dengan cara mengikat sel kanker sehingga sel kanker tidak bisa bertumbuh atau berkembang. Yang keempat adalah apple polyphenol. Efektif dalam mengurangi radikal bebas, antioksidasi, antibakteri, memutihkan, menghilangkan bau, anti-mah,
meningkatkan kekuatan otot, mencegah kanker saluran pencernaan, menghambat pertumbuhan kanker payudara, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penyakit jantung. Yang kelima adalah dendrobium. Bunga dendrobium, sejenis anggrek yang tumbuh di dataran tinggi, sudah digunakan lebih dari 2000 tahun dalam pengobatan tradisional China dan menjadi herbal nomor 1 di China. Konon dipercaya bisa untuk memperpanjang umur. Efektif dalam mengatasi kelelahan, melancarkan sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah, membantu melumasi sendi, menyediakan nutrisi untuk perut, melembabkan paru-paru, memberikan efek anti penuaan yang menyeluruh dan komprehensif pada tubuh. Yang keenam adalah marine collagen. Efektif dalam mencegah dan mengobati radang sendi serta osteoporosis atau pengeroposan tulang, memelihara kekenyalan dan keremajan kulit, membantu memperkuat fungsi jaringan dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh adalah evening primrose oil. Efektif menyembuhkan penyakit kardiovaskular atau masalah jantung dan pembuluh darah, sindrom premenstruasi, sindrom menopause, menyembuhkan eksim dan psoriasis atau masalah kulit, mengobati luka dengan cepat, dan mempercepat pertumbuhan kuku dan rambut. Yang kedelapan adalah squalene. Diekstrak dari ikan hiu yang hidup di laut dalam, dapat mengaktifkan sel dan meningkatkan asupan oksigen, memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan metabolis dan sirkulasi darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuang racun dalam tubuh, meredakan nyeri, dan memulihkan kesehatan. Squalene mengandung omega 2 yang memiliki manfaat seperti omega 3. Antioksidannya untuk mengatasi kolesterol tinggi dengan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL serta menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida. Yang kesembilan adalah avocado oil. Antioksidan yang kuat, mengandung lemak yang sangat sehat untuk kesehatan jantung, dan efektif meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Yang ke-10 adalah borage oil. Sangat efektif untuk melumatkan kerak-kerak lemak di dalam pembuluh darah, mengurangi kolesterol, hipertensi, dan penyakit jantung, mencegah penyakit diabetes yang disebabkan oleh rusaknya sistem saraf, serta melembabkan kulit kering dan menyembuhkan eksim. Riset telah membuktikan bahwa borage oil juga dapat mengurangi nyeri rematik. Yang ke-11 adalah aloe vera. Meningkatkan kesehatan dan memiliki efek mempercantik. Mengandung berbagai macam asam amino, enzim aktif, vitamin, dan lebih dari 76 tipe nutrien dan 200 tipe nutrisi kompleks yang merupakan komposisi yang dibutuhkan tubuh untuk memelihara sistem metabolisme yang sehat. Efektif membersihkan usus besar dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang terakhir adalah lycopene. Pigmen yang menghasilkan buah merah dengan sifat antioksidan yang kuat yang membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan kesehatan prostat, mencegah pertumbuhan tumor, mencegah kanker payudara, mencegah penyakit kardio-cerebrovascular atau penyebab stroke, mengatur metabolisme kolesterol dan lemak. Dari 12 formulasi herbal tersebut, tidak sama sekali mengandung kimiawi. Artinya, disarankan konsumsi 1 jam sebelum makan agar manfaat dari purtir plasenta bisa maksimal yang membantu meregenerasi sel kita yang baru. Formulasi inilah yang membantu kesehatan kita untuk melengkapi tambahan asupan nutrisi yang kurang dalam tubuh kita
pencegahan, mengatasi gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, pemulihan, detoksifikasi, melindungi, memperbaiki, dan memperbaharui organ tubuh Anda. Asian saying of treasure in deer. Berharganya binatang rusa yang hampir semua organ tubuhnya digunakan pengobatan sejak zaman kerajaan Cina kuno. Organ tubuh rusa seperti ekor atau buntut, otot, alat kelamin, tulang tanduk, darah, ari-ari, dan jantung. Rusa merupakan hewan mamalia satu-satunya yang tidak memiliki empedu. Artinya, rusa tidak memiliki mekanisme untuk membuang racun yang masuk ke dalam tubuh. Rusa juga merupakan satu-satunya mamalia yang dapat meregenerasi organ yang hilang. Terbukti bahwa tanduk rusa yang dipotong akan tumbuh kembali. Sementara tanduk binatang yang lain apabila terpotong tidak akan tumbuh kembali. Dalam penelitian terbukti bahwa plasenta rusa merupakan bahan embryonic stem cell terbaik, memiliki tingkat kesamaan yang paling mendekati sel manusia dan tidak memicu reaksi alergi. Reliable certification of safety. Sertifikasi standar mutu yang diandalkan untuk keamanan produk kurtir plasenta. Yang pertama adalah International Free Cell Certification. Adalah sertifikat internasional untuk bisa dijual di seluruh dunia, referensi dari Alpha Laboratorium Selandia Baru. Selanjutnya adalah New Zealand GMP Certification Main Facility. Ini adalah sertifikat GMP Good Manufacturing Practice, uji coba selama 15 tahun di Selandia Baru dengan standar internasional. Yang selanjutnya adalah New Zealand GMP Certification Research Plan. Ini adalah sertifikat GMP Good Manufacturing Practice untuk penelitian 25 tahun di Selandia Baru dengan standar internasional. Selanjutnya adalah New Zealand Food Safety Certification. Adalah sertifikat kelayakan atau keamanan untuk dikonsumsi dari Selandia Baru. Selanjutnya adalah Singapore General Hospital Safety Test Certification. Sertifikat kelayakan atau keamanan untuk dikonsumsi dari Singapore General Hospital. Singapore General Hospital adalah rumah sakit pemerintah Singapura dengan standar internasional. Yang selanjutnya adalah Singapore HSA Safety Certification. Sertifikat HSA adalah Health Science Authority dari Singapura. Yang terakhir adalah Federation of Islamic Association of New Zealand International Halal Certification. Sertifikat halal internasional dari Asosiasi Federal Islam di Selandia Baru dengan standar internasional. Demikianlah presentasi saya untuk produk kurtir plasenta edisi yang ke-6. Saya atas nama Riway International mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih.